Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Noval Alfa Arif Muhammad dengan NIM 102.082.4066 dari kelas S1 Teknik Industri kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas penelitian operasional 1 dengan judul Design of Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hiller dan Lieberman. Baik, selanjutnya kasus ini menceritakan tentang Mary, seorang pasien yang didiagnosis menderita kanker pada tahap lanjut, tepatnya tumor ganas di kandung kemih. Untuk memperpanjang harapan hidupnya, Mary menjalani terapi radiasi. Pada terapi ini digunakan sinar radiasi eksternal untuk menghancurkan sel kanker. Namun, sinar tersebut juga dapat merusak jaringan sehat sekitar tumor. Oleh karena itu, diperlukan perancangan dosis radiasi yang optimal agar sel kanker bisa mati, tetapi jaringan sehat tetap aman. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan data. Tujuan dari desain ini adalah untuk menentukan kombinasi sinar atau beam serta intensitasnya. Agar distribusi dosis yang dihasilkan seoptimal mungkin, tabel di slide ini menunjukkan data penyerapan dosis rata-rata oleh beberapa area tubuh, yaitu yang pertama yaitu ada healthy anatomy atau jaringan sehat, yang kedua ada critical tissues atau jaringan kritis, yang ketiga ada tumor region atau daerah tumor, dan ada center of tumor atau pusat tumor. Masing-masing area memiliki batas maksimal dosis agar tidak rusak. Selanjutnya, dari data pada tabel sebelumnya, kita bisa membentuk model matematisnya dalam bentuk linear programming. Kita misalkan X1 adalah dosis pada titik masuk untuk sinar pertama, dan X2 adalah dosis pada titik masuk untuk sinar kedua. Keduanya dinyatakan dalam satuan kilorats. Tujuan dari model ini adalah untuk meminimalkan jumlah dosis yang diserap oleh jaringan sehat, dengan tetap memastikan bahwa daerah tumor dan pusat tumor menerima dosis yang cukup agar terapi berjalan efektif. Persamaan tujuannya adalah Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Kemudian ada 3 kendala atau pembatas, yaitu yang pertama 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 lebih besar atau sama dengan 7. Yang kedua yaitu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 lebih besar atau sama dengan 6. Dan yang ketiga 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar atau sama dengan 6. Tentu saja nilai X1 dan X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi model ini digunakan untuk mencari kombinasi dosis paling optimal agar terapi radiasi efektif membunuh sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitar tumor. Setelah model linear programmingnya terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengubah model tersebut ke bentuk standar agar bisa diselesaikan dengan metode simplex. Pada bentuk standar ini, setiap kendala harus diubah menjadi persamaan dengan tanda karena kendalanya berbentuk lebih besar atau sama dengan, maka kita perlu menambahkan variabel surplus dan variabel buatan agar modelnya bisa diolah dalam tabel simplex. Modelnya kemudian menjadi seperti berikut. Fungsi tujuan tetap yaitu Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,3 ditambah 0 X3 dan 0 X4. Dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7. Kemudian 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 sama dengan 6. Dan semua variabel X1, X2, X3, dan X4 harus bernilai positif atau 0. Bentuk ini disebut bentuk standar karena sudah memenuhi syarat standar untuk masuk ke proses iterasi simplex. Dari sini kita bisa mulai menentukan variabel basis dan melakukan iterasi untuk mencari solusi optimalnya. Di slide selanjutnya yaitu ada bentuk kanonik. Setelah mendapat bentuk standar, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi bentuk kanonik.
agar bisa dimasukkan ke dalam tabel simplex 2 fase atau two-phase simplex method. Karena ada kendala dengan tanda lebih besar atau sama dengan, kita perlu menambahkan variabel buatan, yaitu X5 dan X6, untuk membantu mencari solusi awal yang fleksibel. Sehingga modelnya menjadi seperti ini. Minimalkan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah MX5 ditambah MX6 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7. 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 6. Dan X1, X2, X3, X4, X5, X6 harus lebih besar daripada 0. Nilai M di sini adalah bilangan besar positif yang digunakan untuk menekan variabel buatan agar tidak muncul dalam solusi akhir. Di slide 7 ini selanjutnya kita masuk ke proses iterasi pertama dengan menggunakan metode simplex. Pada tabel di slide ini, kolom yang diwarnai menunjukkan variabel basis dan arah pivot yang akan kita pilih. Kita mulai dengan variabel buatan sebagai basis awal. Kemudian nilai C-row atau row cost dihitung untuk menentukan arah optimasi, yaitu untuk melihat variabel mana yang akan masuk ke basis. Hasil iterasi pertama ini menunjukkan pergerakan awal menuju solusi yang lebih baik. Setelah dilakukan iterasi pertama, kita lanjut ke iterasi kedua. Di sini kita bisa melihat bahwa variabel X1 mulai masuk ke basis menggantikan salah satu variabel buatan. Nilai-nilai pada tabel diperbarui, termasuk nilai ratio yang menunjukkan seberapa besar perubahan yang bisa dilakukan pada tiap variabel tanpa melanggar batas kendala. Dari hasil iterasi ini, kita semakin mendekati nilai optimal dengan fungsi tujuan Z yang sudah mulai berubah mendekati hasil minimum. Kemudian di iterasi ketiga diperolehlah solusi optimal atau hasil akhir. Dari tabel kita bisa lihat bahwa X1 bernilai 12, X2 bernilai 0, dan nilai fungsi tujuan Z adalah 4,8, yang artinya dosis optimal diberikan sepenuhnya melalui BIM 1 sebesar 12 kRAD, sedangkan BIM 2 tidak digunakan sama sekali. Dengan kombinasi ini, dosis yang diserap oleh jaringan sehat atau healthy anatomy adalah 4,8 kRAD, yang merupakan nilai minimum dari semua kemungkinan kombinasi dosis. Kemudian di slide 10 yaitu kesimpulan. Dari hasil perhitungan menggunakan metode simplex, dapat disimpulkan bahwa dosis terbaik untuk terapi radiasi diberikan melalui BIM 1 sebesar 12 kRAD. Sedangkan BIM 2 tidak digunakan atau bernilai 0. Dan dosis yang diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kRAD. Artinya dengan desain terapi radiasi seperti ini, sel kanker bisa menerima dosis yang cukup untuk dihancurkan, namun jaringan sehat di sekitar tumor tetap aman dari kerusakan berlebih. Model ini membantu dokter menentukan strategi terapi yang efektif dan aman bagi pasien. Baik, demikianlah hasil presentasi saya mengenai Design of Radiation Therapy Problem. Melalui studi kasus ini, kita bisa melihat bagaimana metode linear programming dan simplex dapat diterapkan pada dunia nyata di bidang medis, khususnya dalam menentukan dosis radiasi yang optimal bagi pasien kanker. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.